Pemirsa, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia wajib menang jika ingin lolos. Apa yang harus dilakukan pelatih Patrick Kluivert? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma dikiranya hanya. Inilah suasana latihan timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Irak pada Sabtu malam waktu Arab Saudi. Latihan tertutup digelar di lapangan latihan King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Sesi latihan diikuti pemain yang mendapat menit bermain lebih sedikit saat melawan Arab Saudi. Sementara pemain lainnya berlatih ringan di hotel. Laga melawan Irak akan menjadi laga hidup mati bagi skuad asuhan Patrick Kluivert setelah laga pertama kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi tak langsung menutup peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib menang minimal 2 gol atas Irak demi menjaga mimpi ke Piala Dunia. Jika mampu meraih kemenangan minimal 2 gol atas Irak, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Peluang itu memang kecil tapi tetap terbuka. Jadi saya berharap mudah-mudahan pemain-pemain kita tetap tampil semangat, tampil serius di dalam pertandingan kedua. Ini juga pertandingan yang tidak kalah pentingnya daripada pertandingan pertama. Memang kalau kita di pertandingan semalam kita mendapatkan poin, pertandingan berikutnya itu akan lebih mudah. Nah, ini kita kehilangan poin tentunya memang sedikit berat, tetapi peluang masih ada dengan catatan Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Irak pun mungkin juga bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi peluang kita juga masih ditentukan dengan tim yang lain. Itu yang sedikit berat. Pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan menilai secara fisik pemain-pemain Irak lebih kuat dari pemain Arab Saudi. Ia pun mendesak Kluivert agar menggunakan formasi dan taktik yang sudah familiar dengan pemain, bukan bereksperimen lagi. Ya, saya kira masih 50-50 ya. Kalau melihat bagaimana kemungkinan yang tadi sudah diulas oleh tim Metro Sport, jelas sekali kita masih punya kans. Cuma persoalannya sekarang kan bagaimana tim pelatih dan juga ofisial bisa mengembalikan lagi moral dan mental para pemain kita dengan recovery yang sangat pendek untuk bisa tampil optimal di laga melawan Irak. Karena Irak ini secara strength jauh lebih kuat dari Arab Saudi. Cara main mereka juga sangat keras gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ready nih secara fisik maupun juga mental. Dan yang terpenting buat kita bagaimana Patrick Kluivert jangan lagi salah dalam membuat taktikal ya. Kalau kemarin boleh dibilang Kluivert agak meleset dalam strateginya, taktikalnya, sehingga akhirnya kita sampai tertinggal 3-1 baru terjadi perubahan yang signifikan. Besok lawan Irak nggak bisa lagi coba-coba, harus menurunkan komposisi yang pas. Jangan terkesan kayak eksperimen lagi. Kalau kemarin dengan 4 back yang kita tahu nggak berjalan dengan baik, mengapa misalnya Patrick Kluivert tidak mengembalikan saja formasi yang dulu kita sempat sukses ya lawan Bahrain maupun Cina dengan formasi 3 back. Memang formasi ini dinamis ya, tapi kita lebih baik mengembalikan lagi sistem yang sudah dikenal oleh para pemain kita. Waktu itu juga sudah dipegang Patrick Kluivert juga ketika kita mengalahkan Bahrain melawan Cina di GBK, itu kan sudah ditangani Patrick Kluivert dengan formasi 3 back, Justin Hapner, Jay Ijers, dan juga Rizky Ridho. Nah, kemarin lawan uji coba waktu lawan Libanon maupun Cina Taipei memang diubah formasinya dengan 4 back. Tapi waktu dengan 4 back itu kan nggak teruji karena tim lawan yang kita hadapi itu bermainnya defense. Kabar terbaru dari Arab Saudi, striker Oleh Romeni dan pemain belakang Kelvin Verdong dipastikan fit dan bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak pada laga kedua grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini dipastikan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Oleh Romeni dipastikan bisa dimainkan sejak menit awal usai kondisinya dinyatakan fit. Oleh Romeni sebelumnya baru masuk pada menit ke-64 menggantikan Ragnar Oratmangun saat Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi. Penyerang Oxford United itu kembali bermain setelah absen sejak Juli 2025 karena cedera. Sementara Verdong absen saat melawan Arab Saudi, backer Prancis Lille itu tidak masuk skuad karena cedera kondisinya tidak bugar. Namun,
Kondisi Verdong kini telah fit, meski begitu Sumarji mengatakan keputusan akhir ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Sejumlah kalangan meminta Kluivert diharapkan langsung menurunkan pemain-pemain terbaik sejak kick-off. Ya, melawan Irak kita udah nggak ada lagi cara kecuali ya wajib menang. Nah, untuk wajib menang ini tentu kita harus menurunkan formasi terbaik. Syukur-syukur oleh Rongeni sudah bisa masuk ke dalam atmosfer ya, karena sudah dimainkan kemarin lawan Arab Saudi walaupun tidak optimal. Kemudian juga Tom Haye kalau bisa juga starting gitu ya. Jadi pemain-pemain utama sekarang jangan lagi disimpan lagi, harus dimainkan sejak menit pertama. Syukur-syukur kalau kita bisa leading. Nanti kalau misalnya pemain utama ada yang mengalami kendala pada kebugaran ataupun juga fisik, kan bisa disegar di babak kedua misalnya gitu. Dibanding kita bermain seperti kemarin ya, menyimpan pemain-pemain utama kitanya udah ketinggalan 2 gol baru dimasukkan ya susah gitu loh. Kalau besok lawan Irak harus the best starting 11 yang dimainkan gitu. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes menyebut 2 laga di babak keempat ini merupakan laga final menuju panggung dunia. Menurut kiper FC Dallas ini, kunci untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia adalah tetap bersama dan bersatu. And I think the key is we need to stay together, unite as a country, as a team, and fight for each other. I think that's always been the winning recipe with this team, and we keep doing that. Then I believe, everything will speak for itself. Melawan Irak akan menjadi laga berat. Dalam 2 tahun terakhir, timnas tercatat 3 kali bertemu Irak dan 3-3-nya kalah. Yaitu pada 16 November 2023, Indonesia kalah 1-5. Lalu laga 15 Januari 2024, Indonesia kembali kalah 1-3. Dan terakhir, pertandingan pada Juni 2024, timnas juga kalah 0-2. Meski begitu, supporter timnas bertekad terus mendukung Jay Itzes dan kawan-kawan mengalahkan Irak. Dan ya, bukan uji coba lagi, memang seperti final harus 200% fokus. Kita sebagai supporter pasti hadir, pasti support, tapi nanti ya tergantung pelatih mau turunin siapa di line up, bisa reaksi juga dan semoga bisa belajar dari kekalahan pertama kemarin untuk menjadi membantu lawan Irak supaya bisa jadi sukses hasil 3 poin untuk kedepannya. Yang pasti, timnas Indonesia kali ini jauh lebih komplit dan lebih baik dari timnas yang pernah dikalahkan Irak sebelumnya. Dengan dukungan publik bola tanah air dan taktik yang tepat, bukan tidak mungkin pasukan Garuda mengalahkan Irak dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.